Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ilham Madli. Saya akan menerangkan hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf dan maktu. Langsung saja saya akan menerangkan hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan salah satu hadis yang ada dalam agama Islam. Berasal dari bahasa Arab yang artinya suci. Di dalam hadis qudsi menggunakan kata Allah berfirman. Maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan suatu hadis menggunakan kata Allah berfirman, berarti hadis tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah hadis qudsi tak sebanyak seperti hadis-hadis yang lainnya, yaitu hanya berjumlah 4.444, tetapi yang hanya diketahui oleh umum hanya berjumlah 200. Saya merangkum pengertian lainnya mengenai hadis qudsi, yaitu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dapat dikatakan bahwa hadis qudsi disebut sebagai hadis ilahi atau rabbani. Yang membedakan dari hadis-hadis lainnya hanya dalam kandungan maknanya saja. Hadis ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi cara penyampaiannya kepada umat muslim melalui bahasa Rasulullah SAW sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hadis ini melalui mimpi atau ilham Rasulullah SAW. Contoh hadis qudsi. Dalam hadis qudsi menggunakan kata qala Allah, yang artinya Allah berfirman, yang berarti hadis tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya penyampaiannya saja melalui Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa contoh mengenai hadis qudsi, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku terhadapku, dan aku ada bersamanya jika ia senantiasa mengingatku. Hadis di atas termasuk dalam hadis qudsi karena Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut menggunakan kata Allah berfirman, yang berarti hadis tersebut diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu hadis marfu. Hadis marfu sendiri memiliki banyak varian yang perlu diketahui oleh pembaca. Pertama adalah marfu qauli, marfu fi'li, marfu takriri, dan marfu wasfi. Sedangkan jenisnya ada yang sahih dan ada yang hukmi. Marfu qauli adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk perkataan beliau. Terdapat sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan, An Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Marfu fi'li adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW khusus untuk perbuatan beliau. Terdapat sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kegiatan atau perbuatan Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri taja'a ala shikkihil aiman. Hadis ini berbeda dengan contoh pada hadis pertama, di mana Aisyah menceritakan perbuatan Nabi Muhammad, bukan perkataan beliau. Hadis marfu takriri adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW khusus untuk ketetapan beliau. Adapun contoh untuk hadis ini adalah kisah yang cukup populer berkenaan dengan pembiaraan Nabi yang melihat sahabatnya Khalid bin Walid memakan binatang dab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis marfu wasfi, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW khusus untuk sifat beliau, baik itu karakter beliau atau fisik beliau. Berkenaan dengan hadis marfu wasfi, terdapat sebuah riwayat yang bersumber dari Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit tawilil ba'in wala bil qasir. Rasulullah SAW tidaklah tinggi menjulang dan tidaklah pula pendek. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menceritakan tentang ciri fisik Rasulullah. Itu mengapa ia dikategorikan sebagai hadis marfu wasfi. Adapun beberapa riwayat yang berkaitan dengan ciri-ciri akhlak Rasulullah itu juga termasuk ke dalam marfu wasfi.
Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu hadis mauquf dan maqtu. Yang pertama yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf berasal dari kata waqfi yang berarti berhenti. Seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis pada sahabat. Hadis mauquf menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan atau takririr yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bersambung sanadnya kepada Nabi ataupun tidak bersambung. Hadis mauquf ada 3, yaitu qauli, fi'li, dan takriri. Hadis mauquf qauli seperti perkataan seorang perawi, telah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Hadis mauquf fi'li seperti perkataan Imam Bukhari, Ibnu Abbas menjadi imam sedangkan dia hanya bertayamum. Hadis mauquf takriri seperti perkataan seorang tabi'in, aku telah melakukan demikian di depan seorang sahabat dan dia tidak mengingkari atasku. Hadis mauquf sanadnya ada yang sahih, hasan, ataupun dhaif. Hukum asal pada hadis mauquf adalah tidak boleh dipakai berhujjah dalam beragama. Hadis maqtu. Al-maqtu artinya yang diputuskan atau yang terputus. Hadis maqtu menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada tabi'i atau orang yang di bawahnya, baik bersambung sanadnya atau tidak bersambung. Perbedaan antara hadis maqtu dan munqati adalah bahwasanya al-maqtu adalah bagian dari sifat matan, sedangkan al-munqati bagian dari sifat sanad. Hadis yang maqtu itu merupakan perkataan tabi'in atau orang yang di bawahnya dan bisa jadi sanadnya bersambung sampai kepadanya, sedangkan munqati sanadnya tidak bersambung dan tidak ada kaitannya dengan matan. Sebagian ulama hadis seperti Imam Asy-Syafi'i dan At-Tabrani menambahkan al-maqtu dengan al-munqati yang tidak bersambung sanadnya ini adalah istilah yang tidak populer. Hal tersebut terjadi sebelum adanya penetapan istilah dalam ilmu hadis, kemudian menjadi istilah al-maqtu sebagai pembeda antara istilah al-munqati. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kesalahpahaman, tolong dibenarkan di kolom komentar. Subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.